Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para akhwat, ummahat, muslimat, hadirat rahimani wa rahimakunallah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Banyak sekali nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit kita bersyukur. Allah mengatakan, "Qalilan ma tashkurun." Sedikit kamu bersyukur. Maka hamba yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedikit itu, ibu-ibu sekalian. Amin. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita masih mukadimah, ya. Kita sudah bicarakan latar belakang penulisan buku ini, pentingnya materi ini, ya, dan mengapa sebagai pendidik kita harus bisa mengendalikan emosi. Ya, karena di antara makar setan adalah mengobarkan api amarah dalam berbagai kesempatan. Maka disebutkan marah itu dari mana, Bu? Dari setan. Itu kata orang-orang di luar sana, ya. Nah, karena kalau ibu marah itu mengerikan. Coba ibu pernah lihat orang sedang marah? Pernah nggak? Siapa yang ibu lihat? Suami. Pernah lihat suami marah-marah? Bu, ada orang di belakang? Iya, nggak nyaut. Aduh. Pernah lihat suami? Pernah nggak lihat suami marah? Ngeri nggak? Iya. Ketika seseorang itu marah, maka secara fisik aja penampilannya berubah. Jadi mengerikan. Kalau ganteng dia jadi hilang gantengnya. Kalau ibu cantik jelita, kalau ibu marah hilang cantiknya. Ya. Seolah-olah terwujud gambaran setan pada orang yang sedang marah. Ya, wajahnya memerah, kan begitu, ya. Kumisnya menyeringai macam harimau, matanya melotot. Jadi macam setan jadinya. Mengerikan, kita pun takut. Ya kan? Nah, maka ada ungkapan di luar sana marah itu dari setan. Kebanyakannya seperti itu, ya. Kita lihat. Ya, maka setan salah satu makarnya adalah bagaimana mengobarkan api amarah itu. Ya, kepada manusia. Karena salah satu cara untuk bisa memperdaya manusia adalah ketika dia marah. Ya, ketika orang itu sedang marah, kehilangan pertimbangan akal sehat,
dan lain sebagainya. Taib. Maka mengumbar amarah adalah racun dalam dunia pendidikan. Nah ini dia poin yang penting ini. Ya, marah aja dalam konteks kehidupan kita sehari-hari itu buruk. Apalagi dalam konteks mendidik. Kita mendidik anak-anak kita atau anak didik kita. Marah itu adalah sesuatu yang akan merusak apa yang kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, seolah-olah menjadi hambar. Ya, kita mungkin mengajarkannya kelemah lembutan, kan begitu ya. Ya, kehalusan, budi pekerti, kasih sayang, ini itu dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita tampilkan amarah. Buyar itu, Bu. Hilang itu. Ya, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat kita tentang sabar, santun, ya, itu menguap, hilang ketika kita tampilkan kemarahan di hadapannya. Nggak ingat lagi dia sabar yang kita ajarkan kepadanya ketika kita marah. Ya. Jadi dia bisa membuyarkan segala nilai-nilai yang kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita, nilai-nilai kebaikan. Ya, maka jangan rusak itu dengan amarah. Ya. Nah, maka kita katakan bahwa mengumbar amarah adalah racun dalam dunia pendidikan. Maka jangan robohkan, jangan rusak apa yang sudah kita bangun, Bu. Ya. Ibu mengajarkan banyak nilai-nilai kepada anak, akhlak mulia, tiba-tiba ibu tampilkan kemarahan di hadapannya. Hilang itu. Ya sama aja, Bu. Ada orang bicara kepada ibu tentang kebaikan, tentang kesantunan, tentang lemah lembutan, tentang kesabaran, tentang kebijaksanaan, apapun lah itu. Tiba-tiba dia marah-marah sama ibu. Gimana kira-kira? Gimana, Bu, kira-kira, Bu? Menjadi apa? Menjadi hambar, hilang, menguap, sirna apa yang telah dia sampaikan sebelumnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Apalagi anak-anak itu kan masih polos dia ya. Dia mudah menerima apa yang kita sampaikan kepadanya. Anak-anak seperti itu, masih polos. Masih seperti kertas putih, belum bertuliskan apa-apa. Kita sudah melukis lukisan yang indah di kertas putih itu. Ya, bayangkan ibu dapat kertas putih, ibu telah melukis lukisan yang indah, pemandangan yang indah di kertas putih itu, yang sebelumnya putih polos. Sudah jadi itu lukisan, tiba-tiba ibu coret-coret itu. Coret-coret gak karuan. Gimana itu lukisan? Hancur. Nah, begitulah amarah. Dia adalah coretan-coretan pada lukisan yang sudah indah tadi. Ya. Nah, maka jangan buyarkan, Bu, segala usaha yang telah ibu lakukan, capek-capek ibu menanamkan banyak nilai kepada anak-anak. Kita rusak sendiri. Dengan apa? Dengan marah. Itu kadang-kadang setan ingin merusak amal kita dengan itu, Bu. Ya. Nah, padahal kalau ibu sabar, lukisan itu akan menjadi lukisan yang indah. Akan menambah indah. Seperti lukisan yang indah dikasih bingkai. Tambah apa, Bu? Tambah manis. Bukankah demikian? Tapi kalau sudah jadi itu lukisan, ibu coret-coret, dah selesai dah. Ya. Itu lukisan enggak bentuk lagi dia. Rusak lukisan itu.
Wallahu a'lam bissawab. Taib para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Maka coba distabilu tuh. Mengumbar amarah adalah racun dalam dunia pendidikan. Itu di-highlight gitu. Itu penting ya. Supaya kita sebagai pendidik ini menyadari, memahami perlunya kita bersabar menahan amarah walaupun ada dorongan untuk marah. Rasanya mau marah aja kan begitu Bu ya. Rasanya begitu. Lihat tingkah anak-anak kadang-kadang ya begitulah. Ya anak-anak itu kadang-kadang mancing-mancing amarah kita juga kan begitu Bu ya. Maunya marah kita. Tapi itu ujiannya itu. Kalau kita berhasil menahan amarah kita, itu ibarat ya, ibarat lukisan yang indah kita kasih bingkai itu. Menahan amarah itu adalah bingkainya yang membuat lukisan itu tambah indah dia. Tapi kalau kita marah itu ibarat coretan-coretan yang kita goreskan di atas lukisan yang indah itu, hancur. Ya, hancur. Hilang apa yang sudah kita buat itu. Nah, demikian ya. Taib. Jadi memang itu kerja setan bagaimana ingin merusak amal kita. Ya, bagaimana setan itu ingin merusak ibadah kita, amal kita. Ya, salah satunya adalah ya, amal kita mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Ya, setan memanas-manasi hati kita. Ayo marah, ayo. Cemen kamu kalau nggak berani marah. Masa gitu nggak marah? Ayo marah, kata setan itu dibisikkan di telinga kita begitu Ibu ya. Kamu kan orang tua, masa takut sama anak? Ya kadang-kadang gitu, bisikannya seperti itu. Kita dianggap takut sama anak, kan begitu ya. Maka kita pun meledak marah kita. Coba lihat orang marah itu. Kadang-kadang kalau nggak disabar-sabarin, makin membara, makin menyala api amarahnya. Kalau dia nggak capek, nggak berhenti marahnya mungkin. Kecapean baru berhenti dia marah. Nah itulah marah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka dari itu ya, berapa banyak malapetaka terjadi disebabkan emosi yang tidak terkendali. Nah kita sudah sampaikan beberapa informasi ya, kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan, di sekolah maupun di rumah Bu. Ya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ya luar biasa. Ya kita katakan kasus-kasusnya mengerikan. Ada yang berujung ke rumah sakit dan ada yang berujung ke kuburan. Ya. Nah, anak-anak ini mendapatkan kekerasan dari pendidiknya sendiri. Yang seharusnya apa? Melindungi, mengomongi, mengayomi, mengarahkan, membimbing dan mendidik. Tapi justru menjadi monster bagi anak didiknya sendiri. Monster yang menakutkan. Maka ibu-ibu sekalian jangan jadi monster ya. Karena marah itu seperti itulah dia. Nggak sadar kita sudah berubah jadi monster. Maka kita katakan ya, kita sudah beri contoh ya, salah satu alasan, motivasi, latar belakang kita menulis buku ini adalah karena kita prihatin. Ya melihat banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu rata-rata karena emosi pendidiknya. Ya, karena emosi para pendidiknya sendiri. Kita prihatin. Itu sangat menyedihkan sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita langsung ke sumber masalahnya sebenarnya. Ya, yaitu apa? Amarah. Sebenarnya pendidik ini kalau dia nggak marah, dia nggak akan melakukan itu.
Nggak mungkin, saya sudah sampaikan sebelumnya, nggak mungkin kan orang tua iseng mukuli anaknya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ah, iseng ah mukuli anak, nggak ada itu. Atau ngigau dia, nggak sadar, nggak juga. Rata-rata itu karena marah, ya, karena dia sedang marah. Kalau dia nggak marah, berhasil menahan emosinya, mungkin nggak akan terjadi kasus-kasus itu. Kalau seandainya para pendidik itu, orang tua maupun guru, mampu mengendalikan emosinya, maka tidak akan terjadi kasus-kasus yang memilukan itu. Ibu-ibu sekalian, ya. Nah, demikian. Baik. Nah, inilah salah satu sifat negatif yang harus dijauhi oleh seorang pendidik, yaitu temperamental, emosional. Ya. Nah, banyak faktornya nanti kita akan jelaskan. Di antaranya adalah ya kecapean, Bu, ya. Ibu-ibu capek ya. Capek ngurus ya, ngurus banyak urusan lah. Ngurus rumah, belum lagi ngurus suami. Kadang-kadang juga ngurus ekonomi. Ya. Plus ngurus anak. Nah, ini udah kecapean waktu ngurus anak. Jadi maunya apa? Marah melulu. Ya begitulah manusia ya. Ketika dia kehilangan kekuatan, sudah capek, pembawaannya mau marah saja. Karena dia letih memang, secara mental udah letih. Hatinya letih, pikirannya letih, badannya letih. Sehingga setan mudah masuk waktu itu. Ya. Maka salah satu sebab orang kesurupan itu yaitu letih semuanya itu. Ya. Lemah semuanya, sudah lemah dia. Maka mudah untuk disusupi sama setan. Maka dia pun kerasukan, kesurupan. Marah itu kan setengah kesurupan, Bu. Ya, atau benar-benar kesurupan. Ada orang yang marah itu memang udah full kesurupan. Dia nggak ngerti lagi apa yang dia lakukan. Ngamuk. Itu udah puncak marah itu, yang ngamuk, Bu. Ibu pernah ngamuk nggak? Pernah nggak? Kalau marah mungkin sering. Ngamuk pernah nggak? Bu? Pernah? Nggak pernah. Siapa yang diamuk? Ya. Ngelihat orang ngamuk-ngamuk pernah ya? Ngeri kan? Mengerikan, itu udah puncak amarah itu. Itu sudah full kesurupan itu. Orang yang ngamuk-ngamuk itu sudah full kesurupan. Mirip sama orang kesurupan sudah. Ya. Kadang-kadang nekatnya itu ngelebihi orang gila kadang-kadang. Ya orang gila aja masih mikir. Tapi orang ngamuk, Bu, kadang-kadang nggak mikir lagi dia. Ya, ngalah-ngalahin orang gila udah. Ya, nah demikian. Maka sifat inilah yang harus dijauhi oleh seorang pendidik. Jangan temperamental. Itu kelainan jiwa itu. Orang yang temperamental, ya, temperamennya tinggi, itu sakit jiwa, Bu. Mungkin ada hal-hal yang perlu diobatinya pada jiwanya. Kalau ibu tipenya orang yang temperamental, coba periksakan. Ada sesuatu itu. Bisa jadi ini adalah trauma masa kecil. Ya, mungkin ibu sering dapat kekerasan waktu kecil. Itu salah satu sebab orang itu temperamental. Atau pengaruh-pengaruh apa yang dilihat, tontonan misalnya. Sering nonton hal yang keras-keras, sadis-sadis. Atau sering diteriaki, bengok-bengok di rumah. Itu anak-anak bisa jadi temperamental ya. Karena suara-suara yang, makanya Nabi itu melarang kita teriak-teriak seperti orang di pasar, di rumah ya. Kita jaga itu. Ya. Nah, itu beberapa faktor, Bu, ya, yang membuat orang itu jadi temperamental. Tapi kebanyakannya adalah trauma masa kecil ya.
membuat orang itu jadi temperamen. Ya, ada faktor lainnya juga ya, membuat orang itu mudah marah. Gampang kali tersulut emosinya. Ini kelainan jiwa ini. Orang normal nggak seperti itu. Ya, maka kemampuan seseorang menahan emosi disebut kecerdasan emosional. Kecerdasan ini berkaitan dengan seberapa cerdas ibu. Kalau ibu nggak cerdas sama sekali, maka ibu mudah marah. Itu tandanya. Kalau nggak cerdas sama sekali, apa namanya? Apa bu? Bu? Bloon, bagus. Iya, itulah dia. Iya, tolol lagi, idiot. Iya, itu dia. Kemampuan seorang meredam emosinya disebut kecerdasan emosional. Jadi ini memang berkaitan dengan kecerdasan, intelijensi seseorang. Seberapa cerdas dia bisa mengontrol emosinya. Artinya bahwa orang yang bisa mengontrol emosinya itu dia dapat berpikir jernih. Artinya apa? Otaknya jalan, Bu. Tapi orang yang temperamental ini pasti otaknya nggak jalan ini. Kalau ngomongnya ngeracau, kan begitu ya. Kalau berbuat tindakannya konyol. Nah, jadi seberapa cerdas Ibu? Coba jawab. Seberapa cerdas Ibu? Ya? Kalau ditanya, Ibu, Bu, seberapa cerdas Ibu? Nggak cerdas sama sekali. Ya, itu berkaitan dengan apa? Bu? Iya, kemampuan kita meredam emosi. Ya, kita manusia pasti ada marah lah, nggak mungkin nggak ada marah. Masalahnya bukan kita jadi manusia nggak ada marah, nggak mungkin. Tapi masalahnya adalah seberapa mampu kita meredam amarah itu. Ya, nah demikian. Menghilangkan marah dari diri kita nggak bisa. Ya orang gila aja marah, ya kan? Nah, tapi orang gila nggak bisa meredam amarahnya, nggak ngerti dia. Ya. Tapi kita orang yang waras, normal, ya, seharusnya ya, kita adalah orang yang mampu meredam emosi. Maka kalau ibu lihat di jalan raya orang yang suka marah-marah, kadang-kadang kita pun aneh yang lihat orang itu ya. Ini orang kok idiot sekali gitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang dia salah marah-marah, Bu. Itu lebih idiot lagi itu. Dia salah, dia justru marah-marah. Harusnya orang yang normal, Bu, kalau dia salah minta maaf. Itu kalau normal, kalau dia ya kita katakan normal aja lah ya. Semakin cepat dia minta maaf, semakin cerdas dia itu. Wah, ini tahu ini orang ngerti ini ya. Kalau dia salah dia minta maaf. Ini enggak, di luar sana kita lihat banyak orang yang sudah salah, jelas-jelas salah bahkan dia yang galak. Dia yang marah-marah, enggak karuan. Kadang-kadang bukan marah-marah aja, ngamuk. Ini kan ya lebih tepatnya bisa kita kategorikan orang ini orang gila sebenarnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Maka hindarilah, jauhilah sifat negatif tersebut, yaitu temperamen. Ya, nah, jika seorang pendidik mampu mengendalikan diri dan menahan amarahnya, maka itu akan membawa keberuntungan bagi dirinya. Itu yang pertama, kan begitu ya. Kita menahan amarah itu sebenarnya untuk diri kita terlebih dulu, dan juga untuk anak-anak kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu sebagian besar kemarahan itu datangnya dari syaitan. Rasul mengingatkan ini dalam hadis ya. Inna syaitan yajri minal insani majrad dam
Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ya, setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Apa maksudnya ini? Seperti aliran darah. Setan mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah. Ada dua makna di sini. Maksudnya adalah bahwa setan itu sangat dekat dengan kita. Seperti aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Kita nggak bisa lepas darinya. Yang kedua, maknanya adalah setan itu menguasai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebagaimana aliran darah itu dari kepala sampai kaki, Bu. Nggak ada tubuh yang nggak dialiri sama darah itu. Kalau nggak ada berarti mati itu, tubuh itu. Seperti jari kita kalau nggak sampai darah ke situ nggak bisa gerak. Nah, setan itu menguasai semua tubuh manusia. Dia kuasai mata kita, dia kuasai telinga kita, dia kuasai tangan kita, dia kuasai kaki kita. Ya, maka coba lihat anggota tubuh mana yang tidak diperalat sama setan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis bahwa setiap tubuh anak Adam itu ada bagiannya dari zina. Begitu ya. Mata zinanya apa? Melihat. Telinga? Mendengar. Maksudnya melihat mendengar apa? Yang diharamkan. Zina tangan apa? Ya, itu maksudnya apa? Menggunakannya untuk kejahatan, keburukan. Kaki, zinanya apa? Melangkah. Yaitu melangkah, maksudnya apa sini? Melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, yang dilarang. Atau digunakan untuk melangkah berbuat keburukan dan kejahatan. Ya. Lalu hati membenarkannya. Ya apa namanya? Kemaluan membenarkannya itu. Ya betul-betul zina atau enggak dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya begitulah setan kerja setan pada manusia. Ya, secara kerja setan pada manusia. Dia mengalir seperti aliran darah dalam tubuh kita. Enggak ada satupun anggota tubuh yang tidak diperalat sama setan. Nah, kalau marah, Bu, semua itu diperalat sama setan. Matanya melotot kan gitu ya, lisannya ngeracau, telinganya nggak bisa digunakan lagi untuk mendengarkan nasihat, ketutup kayaknya. Coba lihat orang marah, diomongi, tambah marah dia. Ya, pernah nggak lihat orang marah, Bu? Coba kasih nasihat dia. Waktu marah ya. Gimana kira-kira? Oh, tambah ngamuk dia, tambah panas hatinya. Kenapa? Karena setannya, telinganya dikendalikan setan. Maka nasihat pun nggak bisa dia dengar itu. Oleh karena itu, Bu, kalau orang sedang marah-marah, tahan dulu nasihat. Jangan dinasihati pada saat dia marah. Sudah reda marahnya, sudah hilang pengaruh setan pada telinganya, baru sampaikan nasihat. Lagi ngamuk dia, ibu kasih nasihat, wah itu macam ditantang dia. Padahal yang kita katakan benar kan begitu ya. Pak sabar Pak, oh tambah ini dia, Bu sabar Bu, oh tambah meledak marahnya. Padahal benar kan, benar nggak? Ibu ngamuk, pernah ngamuk tadi katanya kan, lu disabar-sabari orang gimana? Makin panas ya, makin panas. Wena aja sabar, gitu. Sabar ada batasnya. Sampai kapan sabar kan gitu ya? Padahal sebenarnya kita perlu sabar. Sebenarnya kita perlu sabar. Tapi ketika kita disabar-sabari, kita nggak terima. Kenapa? Karena kita sedang marah. Ya, telinga kita dikuasai setan. Tapi kalau diprovokasi, ada aja yang manas-manasi, oh tambah itu, ya kan, tambah meledak marahnya. Seneng kali itu orang marah, ibu provokasi,
Ibu panas-panasi, seneng kali dia. Oh, macam apa namanya? Macam api kesiram minyak itu. Betul nggak? Seneng dia itu. Nah, itulah dia marah itu ya. Tangan digunakan setan juga. Ringan tangan, maksudnya apa? Ya gampang aja mukul dia. Ya kan? Nah, kaki juga. Semua anggota tubuhnya dikuasai sama setan ketika dia marah. Karena setan kan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ya, maka pikirannya pun dikuasai sama setan itu waktu marah. Maka yang muncul juga piktor aja, pikiran kotor. Hal-hal yang buruk itu yang nyangkut di otaknya waktu marah itu. Nah, begitulah setan itu mengalir dalam tubuh manusia. Para jemaah yang dimuliakan, itu salah satu maknanya. Ya, maka Nabi memperingatkan kita tentang hal itu. Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Setan mengalir dalam diri kita itu seperti aliran darah. Ya, kadang-kadang kita sudah tahu ini secara teoritis. Tapi di lapangan gimana? Di lapangan kita ketemu sepekan yang lalu kok nggak salah ya, betul? Selama sepekan ini ibu ada marah nggak? Ibu, selama sepekan ini kita nggak ketemu, sampai hari ini lah kita ketemu lagi. Ibu ada marah nggak? Ada. Jujur aja nggak. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ada atau tidak? Ada. Secara teori ibu tahu ya. Ilmunya ibu sudah tahu. Bahkan sudah dijelaskan panjang lebar, rinci, detil, dan ibu sudah paham. Nggak salah paham. Atau kurang paham. Ibu paham benar. Tapi kenyataan di lapangan bagaimana? Ya, begitulah. Artinya apa ini? Ini perlu terus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Dan kita harus terus berlatih. Karena ini musuh kita ini luar biasa, yaitu syaitan. Ya, nah demikian. Baik. Kemudian Bu, perasaan anak itu sangat peka. Mereka dapat membedakan mana nasihat yang didorong oleh kemarahan dan mana nasihat yang didorong oleh rasa kasih sayang. Kadang-kadang kita marah, kan tujuannya, oh saya ingin nasihati anak saya, tapi sambil marah-marah. Anak itu masih sensitif perasaannya Bu. Ya, dia dapat membedakan mana pendidik yang ramah, mana yang marah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib ya. Nah, kita dulu juga waktu sekolah kan kita bisa membedakan itu, mana guru yang sayang sama muridnya kan begitu ya. Mana guru yang galak gitu ya. Ada guru yang galak dulu waktu sekolah, Bu. Ada ya. Tapi sekarang masih keinget galaknya ya. Tapi ada guru yang santun gitu ya. Disenangi murid-murid begitu. Ada juga itu. Mana yang lebih berkesan, Bu? Guru yang santun tadi, yang bijaksana, atau guru yang galak? Ibu bangga jadi orang tua yang galak? Atau kalau ibu guru jadi guru yang galak? Ibu akan dikenang seperti itu sampai akhir hayatnya. Ya. Ibu akan dikenang seperti itu sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayat anak itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dan tentunya pengaruhnya bagi hati juga akan berbeda.
Kalau kita omongi anak kita dengan santun, kasih sayang, kita tunjukkan ya rasa kasih sayang kepadanya, itu pengaruhnya kepada hati itu beda itu. Dengan kita sampaikan sambil marah-marah. Ya kita kalau dimarahi, hati kita nggak siap menerima nasihat. Hati kita nggak siap. Kita dengar sih, tapi hati yang nggak siap untuk menerimanya. Karena hati manusia itu sebenarnya nggak mau dikasari, nggak suka dikasari. Siapapun manusia itu. Ini kita bicara orang normal, Bu ya. Hati manusia itu sebenarnya bukan untuk dikasari dan nggak siap dikasari. Ketika hati itu dikasari, dia nggak akan siap untuk menerima apapun yang diberikan, dimasukkan kepadanya. Baik itu nasihat ataupun yang lainnya, ilmu sama aja. Ya, nggak akan masuk. Tapi kalau dilembuti hati itu, maka dia akan mudah menerima. Itu hati manusia. Ya, maka Allah berkata kepada kedua nabinya, yaitu Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepada Firaun itu kata-kata yang lemah lembut. Itu Firaun. La'allahu, mudah-mudahan, semoga. Dalam Al-Quran, semoga, mudah-mudahan itu pasti, Bu. Pasti, ya begitu maksudnya. Hatinya itu akan ingat dan takut. La'allahu yatazakkaru au yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Ya, dengan kata-kata yang lemah lembut itu. Itu Fir'aun. Anak kita jelas bukan Fir'aun. Ya. Anak kita jelas bukan Fir'aun. Apalagi anak-anak kan masih polos hatinya. Maka sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut. Apa sih susahnya lemah lembut? Menyampaikan nasihat. Ya tantangannya dari setan memang. Seolah-olah kalau kita lemah lembut menyampaikan nasihat, kita itu lemah, cemen, pecundang, kan begitu ya. Nggak berani, pengecut, takut, takut gitu. Setan yang bisiki itu. Sehingga kita pun menggarang-garangkan diri, menggalak-galakkan diri kan gitu ya. Supaya terlihat galak begitu, wibawa gitu. Itu kan bisikan setan semua. Padahal ketika kita marah hilang wibawa kita. Hilang semuanya, Bu. Nggak ada harganya kita di mata orang yang kita marahi itu. Apa orang dalam hatinya ya? Apa orang ini? Ya begitu, tapi kita ngerasa apa? Oh, saya ini orang yang berwibawa karena saya mampu marah, mampu marah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Jadi pengaruhnya terhadap hati itu berbeda. Ketika kita sampaikan nasihat itu dengan kasih sayang. Dan sifat mudah marah akan menjauhkan hati anak itu dari ayah bundanya. Nah ini yang sangat ditakutkan sebenarnya. Yaitu anak itu akan menjauh. Bukan menjauh badannya. Kalau menjauh badannya juga, ini adalah musibah. Menjauh hatinya, Bu. Walaupun dia dekat, tapi hatinya sudah jauh. Sementara yang paling sulit di dalam mendidik anak itu adalah menciptakan bonding dengan anak itu. Chemistry, membangun chemistry itu susah itu. Ya. Harus diupayakan loh. Ya. Gimana kira-kira chemistry ibu dengan anak? Itu harus ditanyakan itu. Gimana chemistry saya dengan anak-anak saya? Dengan si fulan A, dengan si fulanah B, dengan si fulan C. Yang berbeda-beda sifat dan karakternya. Namun kita orang tua harus bisa menciptakan bonding, hubungan hati, hubungan emosional antara kita dan anak-anak kita.
Hubungan emosional ini maksudnya apa? Kedekatan hati ya. Bonding tadi, chemistry gitu. Bukan hanya suami istri yang harus membangun chemistry, Bu. Itu mudah lah kan begitu ya. Karena kan bercampur nafsu. Kalau dengan anak-anak ini yang berat nih. Dengan suami gimana, Bu? Mau membangun chemistry. Sukses atau gagal? Bu? Sukses atau gagal? Sudah berapa lama berumah tangga? Sudah tahunan, puluhan tahun. Gimana membangun chemistry dengan pasangan hidup, dengan suami? Mudah atau susah? Nggak ada jawaban, ya sudah. Ibu ini malas ngomong kayaknya. Ditanya nggak jawab terus. Hah? Iya. Dengan anak lebih rumit lagi membangun chemistry itu, karena kita kadang-kadang kan nggak satu anak yang kita hadapi. Ada dua anak, karakternya beda. Gimana membangun chemistry dengan dua orang yang berbeda sifatnya itu? Ya, nah, jadi hal yang paling merugikan dari sifat mudah marah adalah itu akan menjauhkan hati anak dari kita. Hatinya akan menjauh. Lebih musibah lagi kalau dia secara fisik sudah menjauh. Malas ketemu orang tuanya. Udah tahu lah dia kalau ketemu orang tuanya pasti bicara tentang salahnya melulu. Udah ketebak katanya. Ya kalau dipanggil sama orang tua pasti tentang salahnya. Maka dia pun menjauh, Bu. Inilah kadang-kadang kita itu mendidik itu dengan pendekatan negatif saja. Baru berurusan dengan anak kalau anak itu buat salah. Sementara hal-hal positif pada dirinya kita nggak pernah mengapresiasi. Ya, berapa banyak dia melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang kita inginkan, yang kita harapkan, tapi kita abaikan aja. Ya, nggak pernah kita apresiasi sama sekali. Ya, nah, baru komunikasi sama anak kalau dia buat salah itu. Itu pun dalam konteks menghukum, kadang-kadang menyalah-nyalahkan, memvonis, begini begitu. Maka wajar kalau anak itu mengatakan ibuku cerewet. Iya Bu ya. Ibu saya cerewet. Kenapa? Karena ibu baru berkomunikasi dengan anak kalau dia buat salah. Apa enggak dicap cerewet, Bu? Wajar aja lah. Maka koreksi dirilah. Oh, saya Ustaz enggak cerewet. Maksudnya cerewet itu, Bu. Ya. Ibu baru berkomunikasi dengan anak kalau dia buat salah. Maka urusannya salah melulu kalau sama anak itu. Kita aja kalau diperlakukan seperti itu kita katakan juga ini si fulan cerewet kali. Kenapa? Karena baru komunikasi dengan kita kalau kita buat salah dalam pandangannya. Kamu salah kamu, kan cerewet jadinya. Paham, Bu? Ya, maka komunikasilah dengan anak sebenarnya dalam hal-hal yang positif itu lebih banyak harusnya. Memberikannya pujian, apresiasi. Wah bagus nak, mau lanjutkan gitu ya. Lanjutkan. Ya kan? Nah demikian. Nah, manggil dia kan gitu. Wah ini bagus ini. Ini begini harusnya tambah lagi begini. Jadi kita komunikasi dengan anak kita bukan hanya urusannya dia buat salah. Ya, nah demikian. Jadi hal yang paling sulit dalam pendidikan anak itu adalah menciptakan bonding. Ya, chemistry dengan anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan dampak buruk yang lain dari sifat mudah marah ini adalah anak akan merasa aman ketika berbuat salah. Oh, kok bisa begitu? Karena dia akan menunggu sampai orang tuanya benar-benar marah. Kalau nggak marah aman nih. Itu. Kita itu marah itu ada capeknya juga, Bu.
Sehingga ada orang, kita kadang-kadang mengatakan capek aku marah. Ya, marah melulu soalnya. Hingga akhirnya dia capek marah. Dan ketika anak itu berurusan dengan orang tuanya hanya urusan salah, maka dia akan merasa aman berbuat salah. Karena dia akan nunggu sensornya itu. Sensornya apa? Orang tuanya marah. Oh, nggak marah ini, aman ini. Maka dia merasa aman berbuat salah, dan itu yang perkara yang sangat merugikan sebenarnya, negatif. Ya. Apalagi ibu ya, ibu sering mengancam, tapi cuma omdo, memberikan ancaman hukuman, tapi cuma omdo, tahu omdo, omong doang. Ini akan menjatuhkan marwah hukum itu di mata anak. Dia bisa menebak orang tuanya, paling-paling cuma ngancam aja. Nggak benar itu, apa namanya, ecek-ecek aja, pura-pura aja itu. Maka dia akan semakin berani berbuat salah, Bu. Ini pendekatan yang salah ya terhadap anak, pendekatan negatif. Maka saya agak heran juga. Ada yang ngomong, anak-anak itu harus diancam, ancam anak itu. Dalilnya apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam anak-anak dan keluargamu. Waduh. Bukan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana tafsirnya, Bu? Apakah mengancam mereka? Enggak. Bukan begitu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Allimuhum al-khair. Ajarkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan. Kesantunan, kasih sayang, kelembutan. Ya. Jadi kebenaran itu harus kita bungkus dengan kesantunan, kebijaksanaan, kelembutan. Baru kita hidangkan kepada anak itu kebenaran. Ya, karena kebenaran itu berat, Bu. Akan lebih berat lagi kalau kita bungkus dengan akhlak yang buruk. Dengan marah-marah, ngancam-ngancam, kan begitu ya. Kayaknya nggak tahu juga saya, ada juga yang ngomong seperti itu, ancam anak, begitu. Aduh, ngeri ya. Ya kita aja kalau diancam gimana, Bu? Ibu kalau diancam suami gimana? Kamu istri masuk neraka nanti gini. Wah, kita pun ngeri kan gitu ya. Apa ini maksudnya? Ngeri kita. Begitu. Bukan seperti itu maksudnya ayat itu. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi beda, Bu ya. Ketika ibu ngomong, ya misalnya saya pernah menyampaikan juga bahwa seorang pendidik itu kalau bisa mengurangi kata jangan kepada anak. Saya pernah ngomong seperti itu. Lalu ada yang, saya kasih contoh-contoh lah ya, bahwa Nabi juga tidak menggunakan kata jangan itu kepada anak. Lalu ada yang nyelutuk, Bu. Wah, itu kan banyak nas-nas syariat Nabi mengatakan jangan katanya. Ada di dalam Al-Quran. Luqman menasihati anaknya. Itu konteks menyampaikan ilmu, beda dengan kita berhadapan dengan anak. Ini kadang-kadang nggak ngerti. Ya kalau kita cari kata jangan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ya banyak lah. Tapi itu kan dalam konteks menyampaikan ilmu, bukan dalam konteks berkomunikasi dengan anak. Ini sebenarnya masalah yang akan kita bahas nanti ya, tapi saya singgung sedikit di sini. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu beda. Coba lihat, perhatikan Nabi berinteraksi dengan anak, berkomunikasi dengan anak. Apakah Nabi menggunakan kata jangan? Enggak. Tapi dalam konteks menyampaikan ilmu, ya nggak mungkin lah nggak ada kata jangan, nggak masuk akal juga itu.
Nah, orang ini nggak bisa membedakan antara dua hal ini. Lalu buru-buru menyalahkan, oh nggak benar itu Ustaz katanya. Mana ada, nggak bisa, nggak boleh kata jangan. Saya nggak mengatakan melarang kata jangan itu. Ini dalam konteks berkomunikasi dengan anak, bukan menyampaikan ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, menyampaikan ilmu ya banyaklah nasihat. Tapi ketika Nabi mendapati anak buat salah, apakah Nabi langsung memborbardirnya dengan kata jangan? Enggak. Ada anak yang makan serabutan, ngambil sana ngambil sini, apa Nabi mengatakan jangan kayak gitu? Enggak. Ini dalam konteks berkomunikasi dengan anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Begitulah dia. Nanti perinciannya ya, dalam buku ini akan kita singgung lagi itu secara lebih detail ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak yang terbiasa dididik dengan kemarahan, kekerasan akan kebal dengan nasihat. Dan dia akan gamang dengan kelemah lembutan. Wah, ini bahaya ini. Kalau anak itu sudah gamang dengan kelemah lembutan. Nggak ngerti lemah lembut. Ada yang seperti itu. Sampai besar, Bu. Jadi karakter yang kita sematkan melekat padanya. Itu apa? Temperamental, emosional, marah-marah, keras dan kasar. Karena itu yang kita tampilkan. Maka saya lihat juga anak-anak ada yang tumbuh besar dengan kelemah lembutan, mengerti lemah lembut. Ya karena itu yang ditampilkan oleh pendidiknya. Ada anak-anak yang nggak ngerti lemah lembut, Bu. Kasar. Karena dia udah gamang dengan kelemah lembutan. Ya, gamang tahu ya. Gamang dengan kelemah lembutan artinya disuruh lemah lembut, bingung dia. Gimana lemah lembut itu? Iya, begitu. Itu yang paling merugikan anak itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya kalau sudah kasar ujungnya sadis, Bu. Ya. Jadilah dia manusia yang sadis. Oh, ini sebenarnya ngeri ya. Sadis sama dengan buas. Ya, ini aduh. Ada sebagian orang itu sadis dan buas itu. Itu puncak dari kekasaran dan kekerasan. Orang itu jadi sadis dan buas. Nah, ini kalau dalam bahasa ilmu psikologinya ini sudah kena penyakit jiwa dia. Tapi dia normal-normal aja kelihatannya. Ya, tapi dia punya kebuasan, kesadisan dalam hatinya. Macam psikopat, Bu, jadinya. Tahu psikopat? Tegaan aja dia, tapi kayaknya santai-santai aja mukanya. Ngeri ini orang. Kita berhadapan dengan psikopat, Bu. Waduh. Mudah-mudahan diselamatkanlah kita dari orang-orang seperti itu. Tapi itulah buah dari apa? Pendidikan yang salah itu. Yang dibiasakan dengan kekerasan dan kekasaran dari kecil. Itu biasanya menumbuhkan penyakit jiwa yang namanya psikopat itu. Mau seperti itu anak kita? Mau? Iya. Maka jangan biasakan kekerasan, kekasaran pada anak. Dan pintunya itu adalah amarah. Tutup pintu itu sudah. Kalau mau selamat. Tutup pintu itu. Kalau ibu nggak tutup, terbuka dia, masuk segalanya di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itulah ketika ada seorang minta nasihat kepada Rasulullah, beliau bersabda, jangan marah. Orang itu mengulanginya beberapa kali, namun Nabi tetap mengatakan jangan marah. Jangan marah 3 kali itu. Itulah kadar yang harus kita benar-benar patrikan di dalam hati kita, benamkan dalam otak kita. Jangan marah, itu aja dulu. Jangan pakai kecuali lah. Oh, marah itu kan perlu juga, Ustaz. Nggak usah dulu pikirkan itu.
Hilangkan dulu itu. Hapus dulu itu. Oh, marah kan bisa, Ustaz, marah karena Allah. Jangan sampai ke situ dulu. Ibu belum levelnya di situ. Ibu nggak ngerti bijaksana. Marah juga masih ngawur-ngawuran gitu. Sudah bicara marah yang karena Allah gitu. Aduh, marah karena Allah tuh gimana, Bu? Udahlah, jangan ke situ dulu lah. Walaupun ada itu. Nabi juga tidak mengatakan kepada orang ini jangan marah kecuali marah karena Allah. Enggak juga. Walaupun ada itu, ada. Tapi untuk kita yang levelnya mungkin sama dengan orang ini yang minta nasihat kepada Nabi ini, itu dulu lah kadar yang harus kita benar-benar usahakan untuk diri kita. Jangan marah, titik. Jangan cerita yang lain dulu. Mungkin level kita masih di bawah itu juga. Ya. Mungkin level kita masih di bawah orang ini gitu. Kalau orang ini 3 kali, mungkin Nabi kalau sama kita mungkin sampai 10 kali mungkin. Atau 30 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah gitu, Bu. Ya. Nah, demikian ya. Karena ada juga yang aduh kadang-kadang kita nggak ngerti lah. Oh, marah itu perlu, Bu, Ibu. Sekali-sekali kita perlu marah. Dia mengatakan jangan marah, kemudian dia timpal itu sekali-sekali boleh marah. Gimana? Hilang jangan marahnya. Yang ibu rekam hanyalah apa? Oh, perlu juga marah. Hingga akhirnya apa? Itulah bagian yang ibu ambil nanti. Oh, kita perlu marah kok. Gitu dia. Itu yang terjadi, Bu. Dibilang jangan marah aja masih marah. Apalagi dikasih embel-embel. Oh, marah itu perlu juga. Aduh, saya nggak setuju tuh dengan yang mengatakan seperti itu. Saya nggak setuju, Bu. Walaupun ada itu yang mengatakan seperti itu. Sekali-sekali kita boleh marah. Masa nggak ada marahnya gitu. Ini nggak ngerti ini. Kalau itu perlu, Nabi akan mengatakan seperti itu di sini dalam hadis ini. Jangan marah kecuali kamu perlu marah. Gitu. Enggak kan? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Taib. Ya, jadi demikianlah ya. Di dalam tulisan dalam buku ini kita mengulas beberapa tips untuk mengasah keterampilan kita dalam mengelola emosi dan meredam amarah. Ya, bagaimana kita bisa menahan ya amarah kita, meredam amarah kita, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam konteks mendidik anak, ini lebih spesifik lagi ya, lebih khusus lagi. Yaitu dalam konteks mendidik anak. Nah, itulah dia kira-kira mukaddimah dari buku ini. Ya, mudah-mudahan Ibu paham. Ya, kira-kira apa yang akan kita bahas di dalam buku ini. Ya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi Ibu. Ya, khususnya di dalam mendidik anak-anak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya nanti kita akan masuk bab pertama. Ya, bab pertama ini adalah kerugian besar di balik amarah. Ya, marah itu banyak ruginya. Nggak ada untungnya istilahnya. Banyak ruginya. Nggak worth it istilahnya Ibu marah itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian materi kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kita diskusi ya. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Ya, silakan. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada sesi yang pertama. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang online juga. Alhamdulillah di kajian kita ini diliput oleh beberapa TV Sunnah. Yang ingin bertanya silakan ke 0811803339. 0811803339. Mohon izin bertanya, kita angkat dulu Ustaz dari yang online ini Ustaz. Ya, silakan. Ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon bertanya, mohon nasihatnya supaya bisa saya sampaikan ke anak saya
anak saya terbiasa nyaman di rumah dengan kondisi keluarga yang lemah lembut. Alhamdulillah di sekolah berprestasi, Ustaz. Iya. Ketika di sekolah bertemu pendidik yang agak keras, maka anak saya akan menjadi stres dan grogi. Hingga ketika setoran hafalan, anak saya jadi tidak ingat apa-apa yang sudah dihafalnya. Bagaimana cara menangani masalah tersebut, Ustaz? Karena saya sebagai orang tua murid tidak bisa mendikte pihak sekolah. Jazakallah khair. Ya, kenyataan memang seperti itu. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa sekolah-sekolah kita masih perlu banyak perbaikan, terutama menyangkut SDM. Karena banyak guru-guru itu memang tamat sekolah, Bu, S1, ada yang S2, dengan kita katakan bidang-bidang ilmu masing-masing. Tapi kan mereka nggak belajar ilmu psikologi anak. Ini masalahnya ini. Dan sekolah harusnya concern juga, peduli terhadap pengembangan SDM. Itu penting sebenarnya. Itu ruh sekolah. Sekolah itu kan tentang pendidik. Bukan tentang fisik. Fisik bangunan, apa segala fasilitas dan lain sebagainya. Itu ruhnya di situ. Kalau ruhnya gentayangan, kalau ruhnya ini nggak benar gitulah ya. Kalau pendidiknya ini nggak mumpuni, nggak kredibel istilahnya, ya seperti ini jadinya. Susah kan? Ini bukan di kasus ini aja. Bahkan ada guru yang membuli muridnya sendiri gitu. Bukan sesama murid, dia guru membuli muridnya sendiri. Ini kita cerita soal sekolah sunnah, Bu, ya. Artinya sekolah-sekolah sunnah ini juga masih perlu banyak perbaikan. Ya. Ya begitulah keadaannya. Ya, dan ini kan sebenarnya sekolah itu harus siap itu ya. Untuk memastikan bahwa para pendidik itu adalah secure itu bagi anak-anak didik gitu. Iya, harus memastikan itu. Jangan bicara fasilitas dulu lah ibu menyolokkan anak. Coba tanyakan juga mengenai kesiapan para pendidiknya. Ini juga merupakan PR bagi lembaga-lembaga pendidikan. Seserius apa untuk membina para pendidiknya? Maksudnya di sini guru-guru itu. Ada program nggak? Karena ini penting. Karena guru itu bukan hanya dituntut untuk bisa ngajar saja. Menyampaikan maklumat. Lebih pintar Google daripada guru itu. Iya. Lebih pintar Google kalau untuk menyampaikan maklumat ya. Daripada guru itu. Guru itu perlu hadir sebagai kita katakan pembantu orang tua di rumah ya, untuk bisa mewakili gitu ya, orang tua. Maka tentunya dia juga harus mengerti ilmu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan psikologi anak, karena yang dihadapinya anak. Seperti ini kan seharusnya nggak boleh terjadi ya. Ya. Ada ya banyak sih seperti itu yang masih ya kadang-kadang bukan, ada juga guru yang sadis juga, ada juga itu. Nah ini harus jadi kita katakan apa ya, perhatian dari pihak sekolah ya. Nah demikian, wallahu alam bissawab ya. Bapak ibu sekalian itu punya hak untuk apa namanya mengoreksi kan gitu ya. Ini nggak benar bilang. Kalau ada seperti itu, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini sangat kita katakan berdampak kepada anak-anak. Makanya ibu, bapak ibu sekalian, ya harus memilih lembaga pendidikan yang betul-betul bisa mewakili bapak dan ibu sekalian di dalam mendidik anak-anak. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, nah, ya.
Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan pertanyaan dari Umahat, kajian di masjid. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang super aktif di sekolah suka jahilin temannya Ustaz? Apakah boleh sesekali memberi hukuman di rumah agar jahilnya hilang gitu Ustaz? Syukran Ustaz. Emangnya jahilnya hilang kalau dihukum? Yang benar aja. Sebelum ibu melakukannya ya, ibu pasti nggak? Coba tanya dulu dengan yang lainnya yang sudah lebih dulu melakukan seperti itu. Kira-kira Bu, tanya aja ya kepada orang yang sudah melakukannya itu. Anak seperti ini dihukum, hilang nggak jahilnya? Atau dia malah makin berani gitu, makin tertantang gitu. Seperti penjahat masuk penjara, keluarnya lebih jahat lagi. Masalahnya itu enggak, hukuman itu tidak mendidik dia, tidak menimbulkan efek jerah juga, ya. Kalau demikian, Allah tidak menurunkan para nabi dan rasul, Bu, untuk meluruskan kejahilan manusia. Allah turunkan aja orang yang tugasnya untuk menjalankan eksekusi hukum. Kan begitu logikanya, Bu ya. Kalau manusia ini kejahilannya hanya perlu diluruskan dengan hukuman, Bu. Logikanya, Bu ya. Dengarkan baik-baik. Allah tidak perlu mengutus para nabi dan rasul yang punya sifat sabar, santun, dakwanya luar biasa. Wah, ya kisah para nabi dan rasul lah. Ya bagus kan, turunkan algojo aja begitu. Ada yang jahil, nah, hukumannya nomor 1 peraturan hukumannya sekian, top gitu. Ya kan? Ya iyalah. Yang diutus bukan rasul, algojo aja. Tapi Allah kan tidak menurunkan algojo kepada kita. Ibu mau jadi algojo? Bu? Mau jadi apa? Ya, enggak, jadi rasul enggak mungkin. Jadi orang seperti rasul tugasnya mendidik. Ya, milikilah sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul, sabar, santun. Bagaimana nabi itu mendidik umat kan begitu ya. Walaupun ya kita tahulah bagaimana jahilnya manusia. Begitu, Bu. Ya. Nah, maka saya katakan, apa memang sudah pasti anak seperti ini kalau dihukum selesai masalahnya? Selesai, Bu? Ada yang udah pernah coba? Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini ada kasus ini ya. Seperti ini. Nah, ibu salkor orang tuanya misalnya. Apa yang ibu lakukan coba? Saya mau tahu dulu. Sebelum saya jelaskan ini. Saya ingin tahu dari ibu dulu. Bu, apa memang seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi? Wah, dihukum aja di rumah. Begitu. Taruhlah ibu hukum, besok masih membuli juga dia. Kemudian apa yang ibu lakukan? Hukum lagi. Mungkin kurang berat hukumannya. Tambah berat lagi gitu ya. Besoknya dia ulangi lagi, dia masih membuli temannya. Ibu apa yang ibu lakukan? Hukum lagi. Nanti lama-lama ibu jadi algojo. Bu, sebelum saya jelaskan, coba kalau ibu menghadapi kasus seperti ini, dilaporkan, wah anak ibu suka membuli ini temannya di sekolah ini. Gimana kira-kira? Apa yang ibu lakukan? Aduh. Nggak ada mic, Pak. Ibu-ibu ini mau jawab mungkin, tapi nggak ada mic. Nah, tuh ada mic, silakan.
Kita sharinglah di sini. Kalau ibu menghadapi masalah seperti ini, apa yang ibu lakukan? Apakah seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi? Ini kayaknya perlu dihukum ini di rumah. Gitu. Coba. Berbagi dulu kita. Ada? Bismillah mencoba menjawab. Iya. Anak yang bersangkutan kita panggil, kita ajak ngomong secara seperti teman ya. Ditanya apa masalahnya, mungkin anak kami yang anak kita yang salah atau gimana. Jadi Iya, anak kita salah membuli orang dia. iya, jadi ditanya bagaimana, kemudian juga nanya teman dekatnya, jadi untuk konfirmasi yang sebenarnya bagaimana. Gitu. Oh Jadi, iya, iya. selain yang anak yang bersangkutan, teman akrabnya juga kita, sahabatnya atau apa kita panggil, kita ajak ngobrol. Iya, jadi intinya dari jawaban ini kita harus membuka komunikasi dengan anak itu. Betul, ada komunikasi iya, dua bagus. arah. Iya. Yang lain mencoba menjawab. Kasih. Bagus. Yang lain. Jawabannya terserah Bu, bisa aja Ibu jawab, oh, saya setuju dengan yang disebutkan dalam pertanyaan, kita perlu hukum ini anak, gitu. Mana tahu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut Ana mungkin awalnya kita yang harus introspeksi kepada diri kita. Apakah selama ini perlakuan kita terhadap anak kita demikian sehingga anak kita dalam kehidupan sehari-hari meniru dari apa yang telah dilakukan orang tuanya terhadap dia sehingga terbawa di kehidupan sehari-hari dia di sekolah. Syukran, Ustaz. Itu introspeksi. Terus untuk ke anak ini gimana? Itu kan kita ya. Istighfar lah kita kan, astagfirullah, nih saya yang nyontohkan nih. Saya yang memulai ini kan itu ya. Saya yang mengajarkan bully ini kepada anak ini gitu. Iya, istighfar lah kita, astagfirullah. Itu untuk kita ya. Untuk anak ini gimana nih? Untuk anaknya kita panggil dan kita akui mungkin selama ini kesalahan kita terhadap dia dan kita memberikan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Kita sendiri juga mencontohkan nilai-nilai kebaikan tersebut terhadap anak kita sehingga lama-kelamaan anak tersebut akan lebih baik lah. Oh gitu, iya boleh. Yang lain? Ada lagi? Ibu, coba sharing dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebagai orang tua berusaha mungkin untuk memberikan nasihat kepada anak tersebut dan bersabar dan memberikan menasihati anak ini dengan memberikan tanggung jawab dia untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan bahwa itu tidak benar. Mengajari anak untuk tidak mengulangi lagi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Oh iya. Jadi dikasih nasihat Bu ya. Bukan dikasih hukuman gitu ya. Kasih nasihat dulu ya. Ya. Jadi kesan dari yang bertanya tadi adalah apa? Langsung hukum aja gitu ya. Enggak pakai babi Bu, enggak pakai nasihat gitu ya. Oke ya. Jadi kasih nasihat dulu lah ya. Supaya dia sadar gitu ya. Iya. Yang lain? Yang lain, ini berbagi namanya, berbagi. Bukan menjawab pertanyaan ini, berbagi. Ini ada kasus seperti itu. Kira-kira kalau itu yang kita hadapi, apa yang kita lakukan? Tadi ada beberapa jawaban. Yang lain coba. Bismillah. Ikut menjawab Ustadz. Iya, silakan. Biasanya anak kalau mama melakukan bullying seperti itu, kalau psikolog bilang mereka mencari perhatian. Gitu. Oh iya. Karena ya betul tadi kata ibu-ibu umahat bahwa kita introspeksi diri, apakah kita kurang memberi perhatian kepada anak tersebut gitu. Jadi mungkin aja baterai kasih sayangnya kurang gitu. Jadi kita kurang harus kasih sayang kurang ini, kasih ya, sayang. ya, Jadi ya, kita ya. harus fullkan kasih sayangnya semua dari perhatiannya, terus dari waktu kita gitu. Ya. Dan juga memberi mereka pijakan gitu bahwa
itu tidak baik, gitu. Yang baik Iya, itu iya, seperti iya. ini terhadap teman, mungkin begitu, Iya, iya. meluruskan. Terima kasih. Iya. Ya, ya benar juga itu yang dikatakan oleh para psikolog, bahwasanya anak-anak yang ada penyimpangan lah kita katakan ya secara umum ya, itu karena dia ingin cari perhatian dan kurang kasih sayang gitu ya. Mungkin di rumah dia dicuekin mungkin. Ya, Ibu ya. Ya, dicuekin gitu ya. Biasanya kasus seperti ini itu biasanya orang tuanya itu super sibuk. Ya, ibunya berkarir, bapaknya berkurir gitu. Berkarir juga ya. Ya, jadi ya begitulah kan gitu. Jadi kurang perhatian, kurang diperhatiin kan gitu ya. Alias kurang kasih sayang. Bagus, benar. Saya setuju sih dengan pendapat psikolog itu. Memang betul-betul kurang kasih sayang, memang kurang perhatian. Anak yang dibiar-biarin. Ya. Yang lain. Yang lain, Bu, yang lain. Ya bisa sharing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki anak yang usil seperti itu, Ustaz. Ah, ya. Ya, tapi sekarang sudah dewasa, sudah menikah. Oh, Sampai gitu. sekarang usilnya nggak hilang. Wah, gitu lah. Ngusili istri berarti dia. Atau ngusili suami gitu. Dari tahun ke tahun saya menyadari kesalahan saya waktu anak laki-laki saya masih kecil. Saya mempertontonkan Tom and Jerry. Oh, iya, betul. Dan itu sering betul. dia tonton. Iya, Sehingga Tom and Jerry itu kan usil, Ustadz. Dia selalu cari perkara buat si Tom. Iya. Jadi akhirnya itu tertanam di dalam mindset anak saya, bagaimana dia bisa musilin orang lain. Oh, betul. Nah, akhirnya saya mempelajari itu terus. Ya, mempelajari apa? Mempelajari Tom and Jerry? Bukan. Bagaimana solusi untuk anak saya gitu. tidak usil. Iya. Tapi ternyata sampai sekarang masih usil, Ustadz. Oh, yang lekat dia. Ya, cuma tidak membahayakan. Jadi itulah yang saya perbaiki dari diri saya. Tidak membahayakan ya. Ya. Jadi Artinya, dia bagaimana dia tidak usil kepada orang lain yang kira-kira masih dalam batas wajar. Itu saya harus mengasih pengertian kepada anak tersebut, anak saya. Oh gitu. Nah, terus bagaimana setelah dia melakukan kesalahan dan orang tidak senang, dan dia belajar untuk minta maaf. Saya juga kasih pengertian seperti itu. Oh gitu. Iya. Terus ketika dia tidak bisa terima, saya rangkul dia, saya dekap dia, saya kasih pengertian bahwa kita semua sayang kepada kamu. Tapi orang lain juga dia punya hak untuk tenang, bisa senang, bisa tenang tanpa gangguan kamu. Nah, saya kasih pengertian seperti itu. Ya alhamdulillah dia justru dewasanya semakin disayangi, diterima oleh sekelilingnya dengan usil dia yang dia buat dengan cara lain. Orang jadi menerima dia dengan leluconnya, dengan cerita lucunya, dengan banyaklah yang lain sehingga orang tertarik kepada dia. Jadi memang dia minta perhatian, Ustadz. Betul tadi, kenapa dia usil, kenapa dia seperti itu, karena dia kurang perhatian. Nah akhirnya setelah kita ibu memberikan pengertian pada si anak, mendekap dia, menyayangi dia, membentuk dia, nah dia bisa dengan tenang menjalani hari-hari ABG-nya, Ustaz. Nah dia diterima oleh sekelilingnya dengan masih karakter yang ibaratnya dia cari perhatian orang lain itu yang lebih bagus. Oke ya. Nah itu jadi Ustaz. bisa saya simpulkan, yaitu ini pengaruh tontonan ya. Ya, pengaruh tontonan. Nah, yang lainnya ya mungkin sama dengan yang lainnya, perlu kasih sayang, perlu diomongi, perlu dinasihati. Dikasih pengertian. Iya pengertian ya itu nasihat lah begitu ya. Intinya itu seperti itu. Ya, taib. Ya. Nah demikian. Mungkin usilnya nggak sampai jahil Bu ya. Karena ini tingkat usil anak-anak ini kan macam-macam ini. Ada yang memang usilnya itu sampai kepada tingkatan bullying. Yang ditanyakan di dalam
Pertanyaan tadi, ini anak-anak yang usilnya itu super usil. Usilnya itu udah pada tingkatan bullying. Taib, memang macam-macam anak-anak itu ya. Taib. Dan demikianlah beberapa masukan sharing dengan beberapa ibu-ibu sekalian yang memang punya anak yang seperti itu kan begitu ya. Jadi dapat saya simpulkan di sini ada 3 langkah itu ya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus lakukan observasi dulu. Anak ini perlu diobservasi. Ya, dan ini saya simpulkan dari sharing ibu-ibu tadi ya. Yang pertama memang kita harus melakukan observasi. Artinya sebab ini. Mendiagnosa masalah itu perlu gitu. Supaya kita tahu kita masuknya dari mana gitu. Seperti tadi. Anak-anak yang mengalami penyimpangan perilaku seperti ini itu karena sebabnya adalah kurang perhatian dari pendidiknya. Kasih sayang, perhatian, kepedulian, itu yang pertama. Yang kedua, ini pengaruh tontonan. Ini berkaitan dengan pembiaran sebenarnya. Anak dibiarkan, ya zaman sekarang bukan hanya Tom and Jerry, Bu ya. SpongeBob, Ipin Upin. Ya dulu kita unyil kan begitu ya. Kan yang dipertontonkan apa? Tawuran, pukul-pukul kan gitu ya. Ya kan? Nonton unyil dulu. Kan dipertontonkan juga kan keusilan, kejahilan kan gitu ya. Ya walaupun ada nilai yang ingin disampaikan, tapi kadang-kadang anak-anak itu tidak ngerti dia. Yang dia tiru prosesnya gitu ya, perjalanannya, bukan hasilnya. Yang dia lihat jahilnya gitu ya, bukan ujung ceritanya. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang artinya apa? Anak-anak itu tidak bisa menyerap tontonan, tidak bisa menyerap nilai-nilai yang dia lihat pada tontonan itu. Contohnya Tom and Jerry gitu ya, saya kasih contoh. Kan ujung-ujungnya kan ada kan begitu ya, nilai-nilai yang mau disampaikan juga oleh pembuat filmnya itu. Cuma itu kan nggak sampai kepada anak, yang dia lihat apa? Kejahilannya kan begitu ya. Nah demikian. Jadi anak-anak itu nggak bisa menyerap tontonan-tontonan yang dia lihat untuk mengambil nilai-nilai plusnya, nilai-nilai baiknya. Nyampur aduk di situ. Akhirnya apa yang dia tiru jahilnya, yang dia tiru buruknya. Nah, maka artinya apa? Orang tua harus lebih memfilter tontonan anak. Bisa jadi bukan tontonan juga, Bu, game. Ya, game tuh ya. Game-game itu juga kadang-kadang isinya ya kekerasan, kejahilan, keusilan kan gitu ya, bullying. Dan tontonan-tontonan hari ini ya bukan hanya film kartun ya. Anak-anak sekarang kadang-kadang ya dia juga suka yang lainnya itu, misalnya K-pop kan gitu ya, atau Korea apa, drakor gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Tontonan-tontonan ini yang menjadi tuntunan. Itu masalahnya. Tontonan yang jadi tuntunan. Nah, jadi pertama observasi itu masalahnya ini. Atau boleh jadi dia dapat pengaruh dari teman-temannya di sekolah. Di rumah diproteksi semua kan gitu ya, nggak kurang kasih sayang. Tapi di sekolah dia dapat lingkungan yang enggak mendukung itu. Jadi bocornya ini di sekolah ini. Ya, nah, maka ini observasi dulu ya. Ya, baru yang berikutnya adalah baru kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya di rumah, kita perlu berkoordinasi dengan suami untuk menciptakan kondisi rumah yang baik. Misalnya suami juga memberikan perhatian dan kasih sayang selain kita ya. Atau keduanya saling sama-sama menjaga tontonan-tontonan di rumah. Ya. Setelah kita lakukan observasi tadi ya, kita perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau masalahnya ternyata dari sekolah, maka kita perlu berkoordinasi dengan pihak sekolah, melaporkan ini ada hal yang kurang mendukung di sekolah. Kadang-kadang budaya bullying itu dibiarkan. Saya cerita bahkan ada guru yang jadi pelopornya begitu. Guru yang membullying
anak-anak didiknya. Hingga murid-muridnya juga ikut-ikutan gitu. Ada seperti itu, ya. Jadi setelah observasi masalah tadi, kita perlu melakukan koordinasi dengan pihak. Karena kita tidak sendiri mendidik anak. Kalau kita sendiri mendidik anak, aman, Bu. Masalahnya yang ibu harus sadari adalah kita tidak sendiri mendidik anak. Itu masalahnya. Salah satu masalahnya. Di sana banyak pendidik-pendidik liar yang nggak diundang, yang ikut juga mewarnai lukisan kita, anak kita maksudnya, ya. Nah, jadi ya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Misalnya itu di rumah, maka ini perlu dikoordinasikan dengan siapa saja yang terlibat dengan pendidikan anak itu di rumah. Ya, ya di sini tentunya misalnya dengan kalau dia anak ada kakaknya atau abangnya dengan saudara-saudaranya. Kadang-kadang dia niru itu dari abangnya itu atau kakaknya. Kakaknya suka membuli adiknya gitu. Ya kan? Nah, akhirnya di sekolah dia berani gitu. Atau ini bocornya di sekolah ini. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Maka coba koordinasikan dengan pihak terkait dengan sekolah supaya ya perhatianlah, punya atensi terhadap kasus-kasus bullying di sekolah. Itu harus serius itu sekolah. Jangan itu kan anak-anak, ya memang anak-anak. Cuma kita kan pendidik. Kita harus punya atensi di situ. Nah, baru kemudian yang ketiga kita inilah dia yang disebut dengan eksekusi. Harus ada aksi. Ya. Nah, jadi ya seperti tadi. Ya, kalau misalnya masalahnya itu dari orang tua kan begitu yang menyontohkan bullying ini, observasinya seperti itu, rupanya orang tua yang suka membullying anaknya. Misalnya apa? Anaknya ngompol diejek kan gitu ya. Makan berceceran diejek. Atau Bu ya, ibu suka membanding-bandingkan anak ibu dengan orang lain, anak orang lain. Ya, itu merendahkan itu. Ya, di sana ada namanya trauma masa kecil ya. Kekerasan apapun terhadap anak, dia akan berusaha untuk mengekspresikannya kepada orang lain di luar sana. Ya, nah demikian. Jadi beberapa faktor-faktor yang saya sebutkan tadi mungkin menjadi pemicunya ya. Nah, maka lakukanlah. Gak bisa kita sendiri ya untuk mendidik anak ini, gak bisa sendiri. Kita perlu koordinasi dengan ya tentunya dengan pemegang saham yang satu lagi yaitu suami kita ya atau ayahnya kan gitu ya. Dan juga kita perlu berkoordinasi dengan guru-gurunya di sekolah karena itu adalah kepanjangan tangan kita ya. Kepanjangan tangan kita di rumah. Ya. Nah, kemudian ya baru setelah itu ya kita berikhtiar, eksekusi itu ya. Nah demikian, dia perlu sabar lah ya, itu intinya, karena nggak mudah juga untuk meluruskan karakter, apalagi itu sudah melekat. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian. Baik. Nah jadi jangan langsung pendekatan hukuman, itu nggak menyelesaikan. Itu seperti keputusasaan itu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Itu tanpa observasi itu. Tanpa koordinasi, langsung sanksi. Ini pendidikan. Ya, kalau di luar sana, ketika dia betul-betul terjun di masyarakat, dia akan berhadapan dengan sanksi. Ya, tapi di rumah dia berhadapan dengan pendidiknya. Paham? Maka jangan samakan ketika nanti dia turun di masyarakat, dia akan kena sanksi nanti. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ya nggak selesai masalahnya dengan hanya memberikan hukuman. Ya. Nah, jadi saya nggak setuju kalau dapat laporan begitu, biasanya orang tua langsung udah ditunggu di rumah itu.
dimarahilah, dikasih sanksi hukuman lah dan lain sebagainya supaya anak itu tujuannya supaya anak itu jerah. Ya, tapi ya kebanyakan anak itu nggak jerah. Karena dia nggak tahu juga harus buat apa. Karena dia tidak dapat pengarahan. Ya, dia tidak dapat bimbingan. Dia nggak dapat itu. Sementara si orang tua nggak ngerti juga, ini sebabnya dari mana ini. Ya. Nah, ibu ngobati penyakit tanpa diagnosa yang tepat, itu justru akan meracuni, obat itu akan meracuni tubuh ibu sendiri. Betul nggak? Tapi kalau diagnosanya tepat, ukuran obatnya juga pas, maka itu akan menyembuhkan. Seperti itu kira-kira, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka tadi kita beberapa poin, ya. Perlu observasi yang dalam itu anak-anak ini. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, modalnya tentu ya kembali lagi kepada tadi, ya. Bagaimana kita membangun bonding hubungan batin dengan anak itu. Melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, ya, dari hati ke hati. Memberikan kelembutan, kasih sayang. Anak itu betul-betul mendapatkan kasih sayang dari kita, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena manusia hanya bisa ditundukkan hatinya dengan kasih sayang. Ya. Nah, maka tadi ada yang bilang, ya itu menurut penelitian juga para psikolog menyimpulkan itu, bahwasanya anak-anak seperti ini, ya, biasanya ya satu itu tadi, kurang perhatian dan kasih sayang. Ditambah lagi pembiaran. Lebih parah lagi kalau memang dicontohkan. Yang paling parah disuruh. Nah, itu ada juga itu. Ada juga itu memang betul-betul luar biasa orang tua seperti itu. Disuruh anaknya membuli. Wah, kamu harus berani bully dia gitu. Mungkin bukan dengan kata-kata itu, Bu, tapi ya justru orang tuanya, ya, mendorong anak itu untuk menjadi anak yang jago bully gitu, ya. Atau yang anak pemberani gitu. Itu kan ngawur itu yang paling parah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu dia, ya, jawabannya. Ini udah jam 11. Mungkin sampai di sini dulu, ya, pertemuan kita karena ada jadwal di Roja. Ya, kita cukupkan dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.